Sekitar pukul 06.00 pagi, keheningan pekat menyelimuti lingkungan perumahan elit di kota Semarang, Jawa Tengah. Pintu belakang rumah Dinas Kepala Kepolisian Kota Besar, Kapolresta, itu perlahan terbuka. Keluar Komisaris Besar, Kombes Karina Singh, perwira paling tegas dan berani di kota itu. Usianya sekitar 32 tahun, namun hari itu ia tampak seperti wanita biasa. Ia mengenakan gamis katun merah sederhana, sandal jepit biasa, rambutnya disanggul rapi, dan di tangannya ada kotak susu kaleng. Tanpa identitas, dompet, apalagi pistol dan pengamanan, ia menyusuri gang belakang, berjalan perlahan menuju jalan utama. Hanya satu pikiran di benaknya, cuma 5 menit. Beli susu. Koki hariannya sedang cuti, dan kepala Karina terasa akan pecah tanpa secangkir teh panas di pagi hari. Ia berpikir, ini kesempatan bagus untuk menghirup udara segar dan menikmati berjalan kaki sebagai warga sipil. Setelah bertahun-tahun selalu dikawal, ia hanya ingin menjadi Karina selama 5 menit. Ia tidak menyadari, 5 menit itu akan menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya bagi sistem yang ia pimpin. Hingga di ujung gang, semuanya baik-baik saja. Namun, saat ia mencapai tikungan jalan utama, suasana berubah. Di tikungan itu, terparkir sebuah mobil patroli polsek, bukan mobil quick response, melainkan mobil dinas berwarna biru. 3 polisi berdiri bersandar di kap mobil. Yang pertama adalah Aibda Rahmat. Usia sekitar 45 tahun, tubuh besar, 2 kancing teratas seragamnya terbuka. Matanya merah, seperti kurang tidur atau mungkin habis minum sesuatu. Yang kedua adalah Bribda Dimas. Pemuda baru berusia sekitar 28 tahun, kurus, tetapi memiliki kesombongan seolah dia adalah penguasa distrik. Dia mengunyah permen karet dengan bunyi ceplak-ceplok dan matanya memindai setiap orang yang lewat. Yang ketiga adalah Bribka Surya, usia 33 tahun. Ia tampak sedikit cemas, seragamnya rapi, tetapi wajahnya menunjukkan kegugupan. Ia seperti tahu, ia terjebak di tempat dan dengan orang yang salah, tetapi tidak bisa melarikan diri. Ketiganya jelas baru saja menenggak minuman keras. Patroli malam telah berakhir, tetapi sebelum pulang, mereka sepertinya mampir dulu ke warung remang-remang untuk melepas penat tugas. Saat Karina melewati tikungan, mata Rahmat menangkapnya. Seorang wanita sendirian membawa kotak susu pagi-pagi sekali. Otak Rahmat yang mabuk segera membuat perhitungan. "Hei, Nona," sapa Rahmat dengan suara berat dan sedikit cadel. Karina berhenti. Ia berpikir mungkin mereka ingin bertanya arah. "Mau kemana pagi-pagi begini?" tanya Rahmat. Matanya berkilat aneh. Karina melihat seragam mereka, mata merah mereka. Ia langsung sadar, polisi-polisi ini bukan sedang bertugas. Mereka sedang berburu. Ia menjaga suaranya senormal mungkin. "Mau beli susu, warungnya di depan sana." Dimas, sambil mengunyah permen karet, mengeluarkan siulan kotor. "Wah, mau minum susu Nona? Kami juga mau dong." Karina menatap tajam. "Minggir." "Saya terburu-buru." Nada perintah yang samar dalam suara Karina menusuk Dimas. Ia merasa seorang wanita biasa berani menggurui. "Lihat gayanya, Man." Dimas tertawa, menyikut Rahmat. "Pak Rahmat, sepertinya ini nona besar, simpanan pejabat mungkin, makanya sombong sekali." Kata simpanan itu terasa seperti pecahan kaca yang menusuk telinga Karina. Amarahnya memuncak, pelatihan militernya memberitahu. 1 tendangan bisa mematahkan rahang Dimas. Tapi ia menahan diri. "Tidak, hari ini tidak. Hari ini aku bukan Kapolresta. Hari ini aku adalah wanita biasa. Mari kita lihat sejauh mana mereka memanfaatkan seragam ini." Karina menarik napas dalam-dalam. "Tolong bicara sopan. Kalian berseragam." Rahmat kini berdiri menghalangi jalannya. Bau alkohol yang tajam menyeruak ke wajah Karina. "Oh, Nona mau mengajari kami sopan santun. Tunjukkan identitasmu. Tinggal di mana? Kerja apa? Dari mana kamu sepagi ini?" Karina menjawab dengan tenang. "Saya mau beli susu. Saya tidak bawa identitas. Saya tinggal di dekat sini." Dimas tertawa terbahak-bahak. Tidak punya identitas, jalan sendirian tanpa identitas. Wah, ini bisa jadi kasus, Man. "Pak Rahmat, sepertinya dia ini habis ngalong dan pura-pura mau beli susu. Dasar licik." Bribka Surya, yang sedari tadi diam, perlahan berkata, "Pak, sudahlah. Dia cuma wanita, masih pagi. Jangan cari masalah." Rahmat membentak Surya. "Diam kau, anak baru. Mau mengajariku cara berpatroli? Wanita yang sok jual mahal begini yang harus diberi pelajaran."
Rahmat mengulurkan tangan ke arah Karina. Ayo, mau kasih uang damai di sini? Atau kita ke kantor polsek? Amarah Karina sudah di batas tertinggi. Beraninya kau, jauhkan tanganmu Aibda. Saya warga negara, jangan bicara padaku seperti kriminal. Warga negara? Dimas tertawa keras. Ayo, jangan banyak drama. Kita bawa ke polsek. Di depan Pak Kapolsek, semua kesombonganmu akan hilang. Karina berpikir, baik, ke polsek. Ia merasa mereka akan takut begitu mendengar ia ingin bicara dengan atasan mereka. Baik, kita ke polsek. Saya akan bicara dengan inspektur kalian. Ternyata dugaannya salah. Wah, dia mau ke polsek. Sepertinya mau nego harga. Dimas mengedipkan mata pada Rahmat. Ayo Pak Rahmat, kita dudukan di mobil. Kita interogasi di sana. Sebelum Karina sempat bereaksi, Dimas dengan paksa mencengkeram lengannya. Karina menjerit. Lepaskan aku. Rahmat menyeringai. Diam dan masuk mobil. Surya mencoba menghentikan lagi. Pak, ini tidak benar. Rahmat mendorongnya. Kau nyalakan mobil. Dasar bodoh. Keduanya menyeret Karina. Mendorongnya hampir membantingnya ke dalam mobil patroli. Kotak susu kalengnya jatuh ke jalan. Di mata Karina, ada rasa malu dan amarah yang membara. Ia merasakan betapa berbahayanya menjadi wanita biasa di negara ini. Mobil patroli melaju. Karina menenangkan dirinya. Ia merapikan gamisnya. Air mata ada di matanya. Tetapi ia menahannya. Baik, anak-anak. Kalian yang memulai permainan ini. Aku yang akan mengakhirinya. Ia mulai mengumpulkan bukti. Ia menghafal nama Rahmat yang samar di lencana, wajah Dimas, nomor mobil patroli, dan rute ke polsek. Ia berpikir, bahkan jika ia bukan Kapolresta, ia akan memberi mereka pelajaran. Tapi karena ia adalah Kapolresta, ia akan memberi pelajaran bukan hanya pada mereka, tetapi pada seluruh sistem yang membiarkan monster-monster ini mengenakan seragam. Mobil yang reot itu memasuki halaman Polsek Kandisari. Dimas mendorong Karina keluar dari mobil. Ayo, masuk. Karina masuk dengan tenang. Seorang petugas piket yang tampak mengantuk hanya melirik sekilas. Siapa dia, Mas Dimas? Tanya petugas piket sambil menguap. Dimas menjawab seenaknya. Bukan siapa-siapa, Dan. Cuma Nona yang banyak bicara. Pak Rahmat mau interogasi. Kata interogasi menusuk telinga Karina. Rahmat, yang kini agak sadar dari mabuknya, mendekati petugas piket. Komandan, masukkan saja kasus mengganggu ketertiban umum. Dalam laporan malam ini, tulis saja ada wanita mencurigakan berkeliaran. Petugas piket mengangguk. Itu pekerjaan sehari-hari. Rahmat memberi isyarat kepada Dimas. Bawa dia ke dalam. Di bagian belakang polsek, ada sebuah ruangan kecil. Mungkin ruang arsip, dengan tumpukan kardus tua dan kursi rusak. Lampunya remang-remang. Dimas mendorong Karina masuk dan mengunci pintu dari luar. Dalam kegelapan, Karina sempat panik jika mereka menguncinya di sini. Tapi ia segera mengendalikan napasnya. Dia adalah Kombes Karina Singh. Beberapa menit kemudian, pintu dibuka. Rahmat dan Dimas masuk. Surya tetap di luar, wajahnya tampak suram. Dimas menyalakan lampu kuning yang berkedip-kedip. Rahmat menarik celana cutbrainya dan duduk di kursi. Nah, Nona, sekarang mau cerita siapa kamu? Kenapa bicaramu keras sekali? Karina berdiri diam. Tatapannya tertuju lurus ke mata Rahmat. Tidak ada rasa takut, hanya dingin yang aneh. Dimas, yang masih mengunyah permen karet, mendekat. Kenapa diam? Sekarang lidahmu kelu. Ya, mau apa? Kita panggil Pak Kapolsek. Karina hanya berkata, buka pintunya dan panggil inspektur kalian. Dimas tertawa. Wah, Nona ini memberi perintah pada inspektur. Dia pasti benar-benar orang penting. Rahmat tertawa cabul. Orang penting? Kita lihat sekarang seberapa penting dia. Dia memberi isyarat pada Dimas. Dimas, bicara sopan dengan Nona. Tanyakan berapa rate-nya. Dimas mengeluarkan bungkus rokok dari saku. Begini Nona, kami bicara terus terang. Sudah pagi, kami mau pulang. Kamu juga pasti mau kerja. Beri kami uang damai, 500 rupiah. 000, atau kami proses kasus ini sampai ke pengadilan. Siap-siap bolak-balik. Amarah Karina membuncah. Kalian tidak tahu sedang bicara dengan siapa. Dimas bertepuk tangan. Dialog itu lagi. Kau ini aktris film, ya? Film apa yang sedang kau mainkan Pak Rahmat? Merah putih? Bukan merah putih. Rahmat berdiri. Niat jahatnya jelas terlihat. Ini adalah film kotor. Ia bergerak ke arah Karina. Dengar Nona, ada dua pilihan.
keluarkan 500.000 rupiah, atau ia mengulurkan tangan kotornya ke bahu Karina. Turunkan tanganmu, Aibda. Suara Karina begitu dingin dan tajam, membuat tangan Rahmat berhenti di udara. Namun, Rahmat sedang mabuk. Kau yang melarangku. Jalang, apa hakmu? Hari ini aku tunjukkan apa itu polisi. Saat Rahmat kembali mengulurkan tangan, Karina sekilas melihat ke sudut langit-langit. Di sana, ada kamera CCTV. Mungkin mati, mungkin hanya pajangan, tapi harapan Karina menyala. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap kamera itu. Dimas mengikuti tatapannya. Hei, dia lihat kamera. Mau apa kau lihat kamera? Kontrol kamera ada di tangan kami. Dimas tertawa. Dia pikir ada pahlawan yang akan datang menyelamatkannya. Perilaku keduanya kini semakin melecehkan. Mereka membuat gerakan cabul, lelucon kotor. Sementara Karina hanya berdiri, menatap kamera. Ia menunggu. 1 jam berlalu, 2 jam. Sekarang sudah pukul 08.00 pagi. Staf polsek lain mulai berdatangan. Rahmat dan Dimas mungkin mulai lelah, atau mabuk mereka mulai hilang. Sialan, kata Dimas. Pak Rahmat, kita tinggalkan saja dia di sini. Nanti kalau dia sadar diri, dia akan nego sendiri. Ayo kita ngopi. Keduanya keluar. Pintu dikunci lagi dari luar. Kombes Karina Singh, Kapolresta, terperangkap di ruang arsip kotor di polseknya sendiri selama 3 jam. Sekitar pukul 09.00 pagi, Inspektur Bambang, Kapolsek Candisari tiba. Bambang adalah tipikal pegawai negeri. Tidak terlalu jujur, tidak terlalu korup. Hanya menjalani pekerjaan. Ia paling benci masalah pagi hari. Ia duduk di kursinya, dan seorang bintara membawakan kopi. Bagaimana? Aman? Tanya Bambang sambil menguap. Aman, Komandan. Cuma Pak Rahmat dan Dimas bawa satu wanita semalam. Katanya sok melawan. Bambang menyeruput kopi. Siapa? Pencuri? Pengemis? Tidak tahu, Komandan. Katanya cuma mau beli susu. Dimas taruh di ruang arsip belakang. Bambang mengangkat bahu. Ia pikir itu masalah rutin. Rahmat dan Dimas sering membawa kasus sepele, memeras 100.000 rupiah hingga 200.000 rupiah, lalu melepaskannya. Bambang tidak ikut ambil bagian, tetapi juga tidak melarang. Dia sedang asyik dengan berkasnya. Ketika telepon landline Polsek berdering, Bambang menjawab dengan kesal. Ya, Polsek Candisari, Inspektur Bambang. Suara di seberang bukan suara lokal. Itu suara Kepala Bagian Operasi Kabag Ops Polda. Suara yang tenang namun berwibawa. Inspektur Bambang, saya Kabag Ops. Ponsel Komandan Kapolresta out of reach sejak pukul 06.00 pagi. Apakah beliau sedang dalam operasi di wilayahmu? Jantung Bambang berdegup kencang. Kapolresta? Tidak, Komandan. Saya tidak tahu. Suara Kabag Ops terdengar tegang. Kami melacak sinyal terakhirnya pukul 07.00 pagi di menara yang dekat dengan polsekmu. Staf keamanan beliau melaporkan beliau keluar dari rumah dinas dengan pakaian sipil, mungkin jalan-jalan pagi. Coba cek, apakah ada anggota polsek yang melihat wanita tak dikenal atau hal mencurigakan? Tenggorokan Bambang kering. Wanita tak dikenal. Pukul 07.00 pagi, Rahmat dan Dimas. Ruang arsip. Ya Tuhan, tidak mungkin. Bambang gemetar. Ponsel itu jatuh dari tangannya, krak. Keringat membasahi pelipisnya. Dia melonjak dari kursinya, seperti disengat lebah. Wanita itu. Wanita yang dibawa pagi ini. Di mana dia? Teriaknya. Dimas, yang sedang minum kopi di luar, berlari masuk. Wanita apa? Komandan, wanita yang kalian bawa, yang di ruang arsip. Wajah Bambang pucat pasi. Bambang berlari. Ia mengeluarkan kunci dari sakunya dengan tangan gemetar, membuka kunci ruang arsip. Krak, pintu terbuka. Di bawah cahaya lampu kuning yang redup, wanita bergamis merah itu berdiri. Tenang, sangat tenang. Tapi matanya tidak tenang. Matanya menyala. Bambang langsung mengenalinya. Meskipun ia selalu melihatnya berseragam. Wajah itu, aura itu, tidak mungkin salah. Maaf, Komandan. Lidah Bambang keluh. Anda di sini? Dimas yang berdiri di belakangnya menganga. Permen karetnya jatuh dari mulutnya. Komandan, itu Kapolresta. Rahmat, yang baru saja tiba di polsek, terpaku melihat pemandangan itu. Mabuknya hilang seketika. Karina Singh menatap Bambang. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya melangkah maju. Bambang mundur 2 langkah karena ketakutan.
Komandan, saya tidak tahu bajingan-bajingan ini. Diam, Inspektur. Suara Karina kini bukan lagi suara wanita biasa pagi itu. Itu adalah suara Kombes Karina Singh. Begitu keras hingga dinding polsek bergetar. Karina keluar. Di mana monitor CCTV-mu? Dan petugas piket gemetar. Di ruang inspektur, komandan. Karina langsung masuk ke ruang Bambang. Putar rekaman 3 jam terakhir. Sekarang, Bambang dengan tangan gemetar menyalakan komputer. Rekaman CCTV diputar. Kebohongan Rahmat terbongkar. Semuanya terlihat jelas. Bagaimana ia didorong dari mobil, bagaimana ia dikurung di ruang arsip, bagaimana Rahmat dan Dimas masuk, gerakan cabul mereka, permintaan uang, dan upaya Rahmat menyentuhnya. Semuanya terekam dengan audio. Bambang roboh di kursinya. Komandan, saya hancur. Karina menyimpan rekaman itu ke flash drive. Suaranya dingin. Inspektur Bambang, Anda diskors. Saat ini juga. Serahkan ponsel saya. Bambang menyerahkan ponselnya yang gemetar. Karina Mendial nomor pertama. Kabag Ops, saya Kombes Karina Singh. Saya baik-baik saja. Segera bawa tim Anda ke Polsek Candisari. Sekarang juga. Telepon kedua ke Ketua Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Telepon ketiga ke semua kepala berita televisi. Setelah menutup telepon, Karina menatap Bambang. Di mana mereka bertiga? Dalam 15 menit berikutnya, Polsek Candisari berubah menjadi markas militer. Mobil berlampu merah, Kabag Ops, bahkan wali kota berdatangan. Di belakang mereka, iring-iringan van media, kamera, mikrofon, flash membanjiri Polsek. Di tengah semua itu, Kombes Karina Singh berdiri dengan gamis merahnya, tetapi matanya memancarkan baja. Rahmat, Dimas, dan Surya diborgol dan didudukkan di lantai. Kabag Ops yang melihat kondisi Karina terkejut. Komandan, Anda baik-baik saja? Karina menatapnya. Saya baik-baik saja, Komandan. Tapi hukum di kota ini tidak baik-baik saja. Dia menyerahkan flash drive itu. Ini buktinya. Bagaimana di bawah hidung Anda, polisi-polisi di Polsek Ibu Kota memaksa seorang wanita untuk memilih antara susu atau keadilan. Rekaman CCTV diputar di monitor besar. Kamera media merekam segalanya. Saat rekaman berjalan, kepala setiap perwira yang hadir tertunduk malu. Lelucon kotor Dimas, ancaman Rahmat semuanya jelas. Setelah rekaman selesai, Rahmat dan Dimas bersujud di kaki Karina. Komandan, kami khilaf. Kami mabuk. Maafkan kami. Saya punya anak istri. Rahmat meraung. Dimas, yang kehilangan semua kesombongannya, membenturkan kepalanya ke lantai. Komandan, karier saya hancur. Maafkan saya. Saya tidak akan mengunyah permen karet lagi. Surya, si Bribka ketiga, hanya menangis diam. Semua mata menatap Karina. Keputusan ada di tangannya. Karina mengambil mikrofon. Dia tidak menatap para polisi yang meratap. Dia menatap kamera media. Hari ini, saya keluar untuk membeli susu. Sebagai warga biasa. Untuk melihat apakah wanita di kota yang saya pimpin aman pada pukul 06.00 pagi. Dan saya mendapat jawabannya. Ketiga orang ini, ia menunjuk mereka, bukan hanya polisi. Mereka adalah rayap yang menggerogoti seragam ini dari dalam. Dia berdiri di depan Rahmat. Kau tidak mengenaliku, Rahmat. Jika kau kenal, kau akan hormat. Kau akan mencium kakiku. Tapi jika aku benar-benar wanita biasa, istri buruh, atau mahasiswa yang mau beli susu, apa yang akan kau lakukan? Rahmat tidak bisa menjawab. Kau akan melakukan apa yang kau coba lakukan padaku. Kau akan mengancam kehormatannya. Kau akan memerasnya. Kau akan menguncinya di ruang arsip itu. Suara Karina bergema. Ia memerintahkan perwira lain. Ajukan laporan polisi terhadap ketiganya dan Inspektur Bambang. Kenakan pasal 354, pelecehan seksual dan penghinaan martabat wanita. Pasal 341, penahanan yang melanggar hukum. Pasal 506, ancaman pembunuhan. Dan pasal 376, Jo 511, percobaan pemerkosaan. Mendengar tuduhan itu, ketiga polisi itu menjerit. Tuduhan percobaan pemerkosaan akan menghancurkan hidup mereka. Tidak, Komandan. Tidak. Karina menatap mereka. Orang sepertimu adalah noda pada seragam ini. Jika hari ini aku bukan Kapolresta, jika aku tidak punya rekaman CCTV, mungkin kekejamanmu ini akan terjadi pada wanita lain. Dan dia mungkin tidak akan pernah berani melapor. Atau jika dia melapor, kalian akan mengusirnya, menyebutnya jalang. Pelajaran ini bukan hanya untuk kalian. Karina menatap setiap polisi yang hadir.
Ini adalah pelajaran untuk setiap aparat berseragam yang berpikir seragam ini adalah izin untuk melecehkan wanita, menindas rakyat miskin, atau bertugas sambil mabuk. Ketiganya segera diskors, dan saya sendiri yang akan mengajukan kasus pemecatan mereka. Kabag Ops bertepuk tangan. Media menjadikan pernyataan itu breaking news. Bribka Surya, yang hanya menangis, berkata, "Komandan, saya sudah mencoba menghentikan mereka." Karina menatapnya sejenak. Ketika kejahatan terjadi, tidak menghentikannya adalah kejahatan yang sama besarnya. Kau sama bertanggung jawab, Surya. Karina berjalan keluar dari polsek. Pukul 10.30 pagi. Matahari bersinar terik. Ia tidak naik mobil dinasnya. Ia berjalan kaki menjauhi keramaian, menuju rumah dinasnya. Hari itu ia tidak mendapatkan teh paginya, tetapi ia telah menyajikan secangkir teh pahit yang sangat dibutuhkan oleh seluruh sistem. Saat Kombes Karina Singh berjalan kaki menjauhi polsek, matahari ada di atas kepalanya. Campuran amarah, adrenalin, dan rasa malu yang mendidih kini mulai mendingin. Setibanya di rumah dinas, ia melihat satpam yang biasanya melihatnya datang dengan mobil. Terkejut melihatnya berjalan kaki dengan gamis merah lusuh dan kotak susu kaleng yang penyok. Satpam itu memberi hormat kuat. Rasa takutnya lebih besar daripada rasa hormat biasanya. Karina hanya mengangguk dan masuk. Ia langsung menuju kamar mandi. Berdiri di bawah shower air panas, ia baru menyadari tubuhnya gemetar. Itu bukan amarah, tapi kelelahan. 3 jam di ruang arsip yang kotor itu kini merasukinya. Tawa cabul Dimas, mata merah Rahmat. Ia menggosok tubuhnya berulang kali, seolah ingin menghilangkan bau polsek dan rasa hinaan dari tubuhnya. Gamis merah yang kini menjadi barang bukti itu ia lepas dan disegel dalam kantong plastik. Sekitar setengah jam kemudian, ia berdiri di depan cermin, mengenakan seragam dinasnya yang rapi, dengan bintang-bintang yang disetrika sempurna. Ia merasa bobot seragam ini jauh lebih berat dari sebelumnya. Ia mengambil kotak susu yang penyok itu dan meletakkannya di mejanya, tepat di samping buku konstitusi. Sebagai pengingat bahwa jarak antara seragam dan warga sipil hanyalah sejauh 1 pagi, 1 tikungan, dan 3 polisi yang salah. Keesokan paginya, ketika Kombes Karina Singh tiba di kantor, suasana sangat berbeda. "Selamat pagi, Komandan." "Siap, Komandan." Suara-suara bertebaran, tetapi tidak ada yang berani menatap matanya. Kantor yang tadinya penuh tawa dan canda, kini sunyi seperti pemakaman. Ia tahu, itu bukan rasa hormat, itu ketakutan. Orang-orang yang kemarin minum kopi bersama Rahmat dan Dimas, kini memandangnya sebagai orang luar. Seorang perwira wanita yang menjebloskan saudara-saudara sendiri. Siang harinya, ia mendapat telepon rahasia. Itu dari gubernur wilayah, seorang pejabat senior. "Karina," suara gubernur sangat manis. "Bagaimana kabarmu, Nak?" "Saya baik, Bapak. Saya dengar ada aksi yang agak berlebihan kemarin. Sampai ke 376 percobaan pemerkosaan, Nak. Hukuman skorsing sudah cukup. Tapi tuduhan itu akan menghancurkan seluruh keluarga mereka." Cengkeraman Karina pada ponsel menguat. "Bapak, jika saya hari itu bukan Kapolresta dan saya tidak punya bukti CCTV, apa yang akan mereka lakukan pada saya? Apakah Bapak akan tetap mengatakan mereka mabuk? Di seberang sana, keheningan. Masalahnya bukan itu, Karina. Masalahnya reputasi departemen. Kamu panggil media. Kamu panggil Kabag Ops. Seluruh institusi kita diejek. Surat kabar menyebut kita monster berseragam. Moral anggota turun." "Moral, Bapak?" Suara Karina dingin. "Moral seharusnya turun ketika anggota berseragam melecehkan wanita. Tugas saya bukan menaikkan moral, tapi memberantas kejahatan, baik di dalam maupun di luar seragam." Gubernur tahu Karina tidak akan luluh. "Baiklah. Lakukan apa yang menurutmu benar. Tapi ingat, Karina, jangan memelihara buaya saat kau tinggal di sungai. Kau sendirian." Telepon terputus. Karina tahu sistem sedang bersiap untuk perang. Malam itu, di sudut kumuh asrama polisi, Rahmat duduk minum sambil meratap. Istrinya, yang selama ini sombong sebagai istri Aibda, menangis di sudut. "Semua hancur," gumamnya. 25 tahun pengabdian, pensiun, reputasi, semuanya diambil oleh seorang wanita dalam sekejap. Tiba-tiba pintu diketuk. Dimas berdiri di sana. Bukan lagi polisi arogan. Di matanya kini ada kebencian. "Pak Rahmat," katanya, "kalau kita duduk begini, kita mati. Kau yang memulainya." Rahmat menggeram. "Aku memulainya, tapi kita sama-sama terjebak. Dan kau yang mengatakan film kotor. Kita semua akan dihukum seumur hidup karena percobaan pemerkosaan.
Saya tidak akan menerima cap pemerkosa. Apa yang akan kita lakukan? Dia Kapolresta. Dimas menyeringai licik. Dia Kapolresta, tapi dia juga wanita. Dan apa kelemahan terbesar wanita? Apa? Tanya Rahmat. Kehormatan. Dimas menjelaskan rencananya. Kita hanya perlu membuktikan bahwa nyonya itu tidak keluar untuk beli susu, tapi untuk urusan lain. Karakter dia buruk. Kita akan mengatakan, kita menangkapnya dalam situasi mencurigakan, dan dia, sebagai Kapolresta, membalikkan keadaan, menjebak kita dengan tuduhan palsu untuk menutupi aibnya. Mata Rahmat yang kusam mulai bersinar. Tapi buktinya, bukti bisa dibuat. Kita bayar 2 saksi. Mereka akan bersaksi melihat nyonya itu turun dari mobil asing. Kita hanya butuh 1 percikan. Media yang hari ini menjadikannya Dewi, besok akan mencabik-cabiknya sebagai penyihir. 2 iblis yang kehilangan seragamnya, kini berencana mengotori kehormatan seorang wanita. Beberapa hari berikutnya, sangat sulit bagi Karina. Ia merasakan perlawanan sistem. Ia merencanakan penggerebekan rahasia terhadap sindikat penyelundupan besar. Hanya ia dan Kabak Ops yang paling ia percaya yang tahu. Namun, ketika tim Karina tiba di lokasi, gudang itu kosong. Penyelundup sudah kabur. Karina tahu, informasi bocor dari kantornya sendiri. Ini adalah serangan pertama, upaya untuk membuktikan bahwa Kapolresta wanita ini hanya bisa membuat drama media, tetapi tidak mampu melakukan kerja polisi sesungguhnya. Sore itu, saat ia sendirian di kantor, membaca laporan kegagalan itu, ponsel pribadinya berdering. Nomor tak dikenal. Halo, Komandan. Saya Surya. Suaranya gemetar. Itu Bribka ketiga. Ada apa, Surya? Suara Karina tegas. Komandan, maafkan saya. Saya sudah mengatakan yang sebenarnya kepada hakim. Tapi Komandan, selamatkan diri Anda. Rahmat dan Dimas tidak baik. Mereka merencanakan serangan terhadap kehormatan Anda. Mereka akan membayar saksi palsu untuk mengatakan Anda keluar menemui kekasih. Mereka bilang akan membuat kasus ini sangat kotor sampai komandan sendiri yang akan mencabut laporannya. Napas Karina tercekat. Mereka bilang, kalau mereka tidak bisa memenangkan kasus ini, mereka akan menghancurkan martabat komandan di hadapan publik. Tolong komandan, hati-hati. Telepon ditutup. Ruangan sunyi. Karina menatap kotak susu penyok di mejanya. Di matanya, kali ini, bukan air mata, tapi api yang berbeda. Dia mengangkat interkom. Sersan Budi. Siap, Komandan. Budi, cari tahu siapa jurnalis paling kotor, paling bayaran di kota ini, dan cari tahu siapa saja yang ditemui Rahmat dan Dimas belakangan ini. Aku mau semua detailnya. Karina sudah memutuskan. Jika sistem harus dibersihkan, ia akan turun ke lumpur dan seragamnya tidak akan pernah ternoda. Selama 2 hari berikutnya, Karina diam. Di kantor, ia hanya fokus pada berkas patroli, seolah ia menyerah. Gubernur wilayah berpikir, anak itu akhirnya sadar. Tapi, permainan sesungguhnya sedang berlangsung di balik layar. Sersan Budi menemukan Wawan, jurnalis paling korup. Wawan dikenal bisa mencetak berita, apapun asalkan dibayar. Karina memanggil Wawan ke rumah dinasnya. Wawan, aku ingin kau bertemu Rahmat dan Dimas. Katakan pada mereka kau siap mencetak berita sensasional tentang karakter buruk Kombes Karina Singh. Syaratnya, kau dapat bukti dan uang. Wawan terkejut. Komandan, melawan diri sendiri? Iya. Yakinkan mereka bahwa kau bisa dibayar. Ini. Ia memberinya kamera kecil. Ini kamera tersembunyi. Rekam semuanya. Malam berikutnya, di sebuah bar remang-remang, Wawan duduk bersama Rahmat dan Dimas. Rahmat menyeruput minumannya. Lihat Wawan, kami sudah bilang nyonya itu tidak beli susu. Dia mau bertemu kekasihnya. Kami menangkap basah. Jadi dia menjebak kami dengan kasus palsu. Apa buktinya? Tanya Wawan. Kami akan memberimu bukti. Dimas meletakkan segepok uang tunai di meja. Ambil uang ini sebagai uang muka. Kami akan siapkan 2 saksi palsu. Mereka akan bersaksi melihat nyonya itu keluar dari mobil mewah. Kau tinggal cetak beritanya. Kami harus bebas dari pasal 376 itu. Baik, besok pagi headline-nya akan siap, kata Wawan sambil mengambil uang itu. Pagi berikutnya, Gubernur wilayah menelepon Karina dengan marah. Karina, apa-apaan ini? Seluruh kota membicarakan kehidupan pribadimu. Ini memalukan. Saya perintahkan kamu mencabut tuntutan 376 itu, atau... Bapak, jawab Karina dengan tenang. Panggil konferensi pers dalam 1 jam.
Hari ini semua akan selesai. Aula konferensi pers penuh sesak. Rahmat dan Dimas, meskipun diskors, berdiri di sudut, tersenyum penuh kemenangan. Mereka yakin mereka menang. Kombes Karina Singh maju ke mikrofon. Kemarin saya dibilang jangan memelihara buaya di sungai. Ia menatap gubernur. Hari ini, saya ingin memperkenalkan buaya-buaya itu kepada Anda semua. Ia memutar rekaman Wawan di proyektor. Audio dan video itu sangat jelas. Makian kotor Rahmat, Dimas membayar uang, dan rencana mereka untuk membuat saksi palsu. Keheningan melanda aula. Wajah Rahmat dan Dimas memucat. Karina menghentikan rekaman itu. Tuduhan pertama adalah serangan terhadap kehormatan saya. Tuduhan kedua, yang baru, adalah konspirasi kriminal untuk mencemarkan nama baik pejabat publik dan menghalangi proses peradilan. Ia memberi isyarat kepada polisi. Tangkap mereka, mereka juga akan dikenakan tuduhan konspirasi kriminal. Gubernur ternganga. Media yang kemarin curiga pada Karina, kini menyerbu Rahmat dan Dimas. Kombes Karina Singh keluar dari aula konferensi pers. Ia kembali ke kantornya. Hari itu ia memang tidak mendapatkan teh paginya. Tetapi ia telah membersihkan saluran kotor di sistem kepolisian yang sudah bertahun-tahun meresahkan semua orang.